Oke, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara input cash bond. Jadi cash bond ini bukan cash bond karyawan untuk kebutuhan pribadi ya, tetapi cash bond karyawan sehubungan dengan pekerjaan tugasnya di kantor. Jadi contohnya misalnya begini, saya keluar untuk dalam rangka kunjungan kerja, misalnya ke kantor pajak atau ke site atau ke apa ya, kunjungan ke klien. Nah, saya tidak ada biaya nih. Saya minta cash bond dulu deh. Nanti pulang baru saya laporkan biayanya apa saja. Nah, seperti itu. Jadi bukan untuk pinjaman pribadi karyawan ya. Nah, pertama kita lihat di sini di akun perkiraan dulu. Jadi kita lihat di akun perkiraan, misalnya di aset lancar ya. Di aset lancar ada biaya dibayar di Muka Jakarta. Oke, saya pakai yang ini saja. Jadi aset lancar lainnya, misalnya cash, sub akun ya, biaya dibayar di Muka, biaya dibayar di Muka Jakarta, misalnya kunjungan kerja, cash bond ya, cash bond karyawan ya kan untuk pekerjaan, misalnya seperti itu. Oke, nah di sini saya simpan. Nah, jadi pada saat kita mengeluarkan cash bond tersebut dan belum ada jelas biayanya untuk apa, kliknya di sini di pembayaran. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi di pembayaran, kemudian kita keluarkan misalnya dari kas kecil atau kas toko. Nah, sama saja sebenarnya ya. Nah, dari kas kecil, nah di sini saya ketik sebagai kas bond karyawan yang pekerjaan. Nah, misalnya sebesar 1 juta. Nah, misalnya kas bond Bapak Rinus ya kan ke site misalnya seperti itu, atau ke kantor atau ke klien. Nah, misalnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini berarti kas bond kita sudah bertambah dan kas kecil kita berkurang. Ya, jelas ya. Jadi saya klik simpan dulu, kita lihat jurnalnya. Nah, kita lihat jurnalnya seperti ini. Oke, nah kas bond di debit, kas kecil di kredit. Nah, kita tangkap dulu gambarnya. Nah, sekarang pada saat Bapak Rinus pulang dan melaporkan cash bond ini, maka akan ada 3 kemungkinan ya. 3 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu yang pertama, cash bond ini pas ya, pas banget. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan 1 juta juga. Yang kedua, cash bond ini ternyata kurang. Dalam arti apa? Bapak Rinus mungkin nombok ya. Ternyata biaya-biaya yang dikeluarkan adalah 1.500.000. Nah, sehingga perusahaan berhutang kepada Bapak Rinus harus diganti. Yang ketiga adalah kas bond ternyata lebih. Jadi misalnya biaya-biaya yang dikeluarkan ternyata hanya 500.000 saja. Nah, berarti Bapak Rinus harus mengembalikan sisanya kepada kantor atau kepada perusahaan. Oke, sekarang asumsi yang pertama, bagaimana kalau ternyata kas bond itu pas banget ya, tidak lebih, tidak kurang, yaitu 1 juta. Nah, maka kita perlu mengakui pencatatan biaya dan pengurangan cash bond-nya ya. Jadi kita lakukan di sini, klik di buku besar dan klik di jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini kita akan masukin biaya-biaya apa saja. Misalnya ya, transportasi ya, biaya transportasi. Nah, misalnya biaya transportasi yang di bagian penjualan contohnya ya, karena dia ke klien. Misalnya sebesar 500.000. Nah, jadi pada saat dia pergi ke sana juga dia butuh makan. Jadi misalnya biaya konsumsi ya, konsumsi contoh. Jadi biaya-biaya ini tergantung Anda ingin untuk masukin di biaya yang mana. Oke, misalnya di sini juga sebesar 500.000 bagian debit. Nah, berarti bagian kreditnya adalah kas bond ya, kas bond yang karyawan tadi. Kas bond yang karyawan yang kas bond karyawan yang pekerjaan Jakarta. Nah, ini dia. Ya, jangan salah pilih. Berarti 1 juta. Nah, berarti catatannya adalah pengakuan biaya terhadap kas bond. Pas banget gitu. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, dengan demikian, jadi kalau kita lihat, kalau saya simpan, nah saya simpan,
Dan kita lihat jurnalnya. Nah, jadi kita lihat jurnalnya. Nah, kita lihat jurnalnya. Sebentar. Ini sudah disimpan ya. Oh, jurnal umum ini rupanya tidak memiliki jurnal karena ya sama aja ya debit kreditnya. Jadi tidak perlu dilihat jurnal sini. Oke lah kalau begitu. Nah, jadi jurnalnya akan tetap yaitu ini ya. Nah, 1 juta, 1 juta di debit, 1 juta di kredit. Oke, jadi dengan demikian kalau kita lihat di akun ya, akun perkiraan, kemudian kita lihat yang kasbon tadi. Nah, kasbon karyawan yang pekerjaan sekarang sudah 0 ya. Sudah 0. Jadi historinya adalah nah, debit lawan kredit yaitu yang tadi ya, yang pertama saat kita memberikan di bagian debit. Tetapi pada saat pengakuan di bagian kredit berarti 0. Nah, berarti sudah balance. Sudah oke. Oke, sekarang kita ke asumsi yang kedua. Bagaimana kalau terjadi kekurangan kasbon, di mana Bapak Rinus ambil 1 juta, tetapi biaya-biayanya adalah sebesar 1,5 juta. Oke, saya hapus dulu yang ini ya. Jadi asumsi yang pertama bahwa pas itu sudah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk asumsi yang kedua. Jadi pada saat asumsi yang kedua, di mana biaya-biayanya itu kurang, lebih dari kasbon, maka pencatatannya seperti ini. Jadi misalnya biaya transportasi. Nah, transportasi penjualan sebesar debit 500.000. Nah, kemudian biaya makan sebesar misalnya konsumsi ya. Konsumsi sebesar 500.000 di bagian debit. Dan ternyata ada biaya lain-lainnya, misalnya gitu ya, biaya lainnya. Nah, biaya saya lihat, nah ini biaya operasional, mana sebentar ya, saya lihat. Nah, ada entertainment misalnya, ada entertainment sebesar 500.000. Nah, berarti kita tetap harus mengakui kasbon. Sebesar berapa? 500.000 di kredit. Nah, jadi di kredit ini bukan kasbonnya bukan 1.500.000 tetapi 500.000. Nah, berarti ada selisih ya. Selisih sebanyak ini kasbon ini 1 juta ya. Bukan 500.000 tetapi sebanyak 1 juta. Nah, berarti ada selisih sebanyak 500.000. Nah, 500.000 itu kita harus akui selisih sebagai hutang ya, hutang perusahaan kepada si karyawan tersebut. Oke, akunnya di mana? Kita lihat akunnya dulu ya. Jadi akun perkiraan untuk pengakuan hutang itu ada di kewajiban jangka pendek. Nah, harus di sini ya. Nah, kita lihat hutang di luar usaha. Nah, mungkin ini lebih cocok ya. Nah, hutang di luar usaha lainnya Jakarta. Atau misalnya saya buat yang baru. Oke, tidak apa-apa. Saya buat yang baru. Sub akunnya dari hutang di luar usaha. Nah, Jakarta misalnya adalah hutang kepada karyawan. Misalnya nombok kasbon ya. Anda silakan atur sesuai dengan nama akun yang baik ya. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, karyawan nombok kasbon. Nah, berarti di sini, di jurnal umum ini saya akan tambahkan satu jurnal yaitu hutang kepada karyawan, yaitu nombok kasbon. Nah, sebanyak 500.000. Nah, seperti ini jurnalnya ya. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, berarti keterangannya adalah pengakuan ya kan biaya kasbon ternyata kurang. Nah, Pak Rinus nombok 500.000. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini ya, pencatatan pengakuan kasbon jika kurang. Berarti ada kekurangannya 500.000. Nah, seperti itu. Jadi, untuk kasbonnya tetap berkurang sebanyak 500.000. Jadi, bukan 1 juta ya. Nah, jadi hutangnya justru yang berkurang. Bertambah ya. Hutangnya justru yang
bertambah. Cash bond-nya tetap 1 juta. Oke, sekarang bagaimana kalau asumsinya, nah ini saya tutup dulu, berarti sudah selesai ya asumsi yang kedua. Bahwa kalau ternyata cash bond itu kurang. Nah, bagaimana kalau cash bond itu lebih? Ya, lebih. Artinya, Pak Rinus dia pinjam 1 juta dan ternyata biaya-biaya yang dikeluarkan hanya 500.000 saja, sehingga Pak Rinus harus kembalikan. Oke, maaf, saya masih melanjutkan yang tadi. Jadi yang asumsi yang kedua, berarti pada saat nanti kantor membayarkan kekurangan atau nomboknya kepada Pak Rinus, jadi caranya adalah tinggal klik dari sini di pembayaran, di mana kantor akan klik di sini, kemudian klik di kas toko misalnya ya, atau pakai bank juga bisa, tergantung. Nah, berarti di sini adalah hutang kas bond ya. Nah, hutang berarti saya buat kata kuncinya nombok, misalnya begitu. Nah, hutang kepada karyawan, nombok sebesar berapa? 500.000. Nah, ini kita masih asumsi yang kedua tadi. Nah, kemudian di sini adalah penggantian, ya kan, nombok Pak Rinus terhadap kas bond. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah ceritanya pada saat perusahaan mengganti ya, di asumsi yang kedua tadi. Oke, sekarang kita ke asumsi yang ketiga. Nah, ini baru kita masuk ke asumsi yang ketiga, di mana ternyata ada kelebihan kas bond. Nah, jadi caranya begini, kita tetap menggunakan lewat jurnal umum. Jadi contohnya, biaya transportasi penjualan adalah 500.000. Nah, seperti itu ya. Dan ternyata tidak ada biaya-biaya lain lah yang dikeluarkan lagi oleh Pak Rinus. Nah, maka dengan demikian ya, di sini kita akan tetap mengakui sebagai kas bond. Nah, kas bond. Nah, kas bond pekerjaan. Nah, ini dia ya. Nah, ini kas bond karyawan yang pekerjaan tetap kita akui sebanyak 1 juta. Nah, seperti ini. Jadi kita akui sebanyak 1 juta di kredit. Nah, berarti debitnya apa? Nah, berarti debitnya adalah piutang kas bond-nya. Kan begitu ya. Jadi piutang kas bond. Nah, berarti kita harus lihat jurnalnya. Akunnya. Kita lihat akunnya. Saya lihat berarti di sini seharusnya aset lancar lainnya. Nah, aset lancar lainnya nah, di sini saya akan buat satu akun lagi. Sudah ada ya, kas bond karyawan pekerjaan. Nah, saya akan buat aset lancar lainnya. Tipenya adalah biaya dibayar di muka. Nah, berarti beban pokok, aset lancar lainnya, subakun dari biaya dibayar di muka. Nah, ini. Namanya adalah kas bond karyawan dalam kurung kelebihan. Misalnya seperti itu. Oke, saya simpan. Nah, sekarang sudah ada ya kas bond karyawan kelebihan. Nah, maka jurnal atau akun ini saya akan gunakan di sini. Berarti di sini adalah kas bond karyawan yang kelebihan. Sejumlah berapa? 500.000. Nah, seperti ini. Jadi cara untuk pengakuannya. Nah, dengan demikian, oke, saya sekarang klik simpan. Nah, pada saat Pak Rinus mengembalikan 500.000 itu kepada karyawan, maka kita mencatatnya di bagian kas bank dan penerimaan. Nah, ini dia ya. Jadi pada saat Pak Rinus mengembalikan, yaitu di penerimaan, dan kita buat, misalnya Pak Rinus kembalikan lewat kas kecil, misalnya seperti itu ya. Berarti di sini kita harus pilih akun yang tadi, kelebihan sebanyak 500.000 ya. Berarti Pak Rinus mengembalikan. Nah, ini Pak Rinus mengembalikan cash bond yang lebih. Nah, seperti itu. Dengan demikian selesai ya untuk asumsi yang ketiga, di mana
kasbonnya itu lebih ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara mencatat kasbon yang asumsi pertama yaitu pas, yang kedua kurang, dan yang ketiga adalah lebih. Nah, bagaimana kalau seandainya kasbon 1 juta tersebut ternyata dibatalkan? Maksudnya dibatalkan adalah si Pak Rinus tidak jadi melakukan tugas pekerjaan tersebut dan kasbonnya itu dikembalikan. Nah, jadi caranya gampang ya. Tinggal klik juga di sini di Kasbank, kemudian klik di penerimaan. Nah, penerimaan, misalnya Pak Rinus kembalikannya lewat apa? Lewat bank atau lewat kas? Ya, silakan, tidak masalah ya. Nah, klik di sini, kemudian pilih lagi di sini adalah kasbon yang pekerjaan tadi ya. Nah, ini dia. Sebanyak 1 juta. Nah, berarti catatannya adalah Pak Rinus mengembalikan kasbon, tidak jadi pekerjaan. Nah, misalnya seperti itu ya, gampang. Berarti sekarang kasbonnya kembali 0 dan akan mengisi kas kecilnya kembali.